Ya, Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam Mbak Yana. Bagaimana kabarnya? Ya Pak, lumayan agak-agak capek. Akhir-akhir ini banyak tugas. Pusing saya jadinya ngaturnya. Oh, iya. Hari ini kita akan melakukan percakapan apa Pak Aris? Hari ini saya pengen di coaching soal gimana ya caranya biar nggak capek, terus bisa melakukan tugas terlaksana dengan baik sempurna. Kebetulan kan saya dapat tugas tuh banyak sekali. Bahkan tadi Iya, juga iya. guru penggerak sambil ngisi MPLS juga, ngurus pramuka juga. Bertubi-tubi Pak, rasanya pusing saya. Iya, iya, iya. Iya, Pak, harapannya Pak Aris setelah kita melakukan coaching ini apa? harapan saya bisa menemukan solusi supaya saya lebih fresh lagi untuk melakukan tugas-tugas saya yang banyak ini. Iya, iya, iya. Jadi itu biar lebih bisa mengerjakan tugas yang banyak bareng-bareng ini ya. Ya, Iya. Untuk sekarang permasalahannya apa Pak Aris? ya banyak tugas, terus jadi kurang tidur, terus juga apa namanya penyelesaian perangkat itu 1 bulan harus segera selesai, terus nyusun program untuk pramuka juga, terus ngisi MPLS, ngoreksi tugas-tugas dari MPLS juga tuh banyak Pak, rasanya pusing sekali. Kadang-kadang sampai ke bawah tidur Pak, saya tuh kalau tidur tuh malam-malam kadang jam 11 jam 1 ya enggak ada yang dikerjain, cuma mikirin tugas untuk besok. Jadinya nggak tidur-tidur, terus paginya tuh jadi kurang fresh Pak saya. Iya, iya. Kenapa ya kok? Karena banyak tugas itu akhirnya kok tidurnya Pak Aris itu jadi kurang nyenyak karena mikirin itu ya kenapa ya Pak? Iya, karena kepikiran ada yang belum selesai atau besok ngerjain apa lagi, kira-kira bisa apa enggak. Jadi kadang-kadang saya yang biasanya datangnya jam 6 sekarang setengah 7. Apa ya Pak? Pembuatan media pembelajaran. Ini Pak Sabto ini di sini sebagai wakil kurikulum ya Pak Nggih. Nggih, sementara ini masih dipercaya Suaranya ini. double ya Pak? Ya mau nggak mau juga kita Iya, harus itu yang memikirkan punyanya siapa? Berarti Punyanya ini teman-teman. nyambung. Oh, teman-teman boleh. atau Berarti ini yang lain. Betul belum di sekali mute. Pak. Belum mute gitu. Ya sudah. Iya, ya. Oh gitu ya Pak. Yang melatar belakangi permasalahan itu apa ya Pak? Latar belakang itu ya itu tadi Pak, banyak tugas. Terus saya tuh orangnya cepat kepikiran, pengennya tuh pengen segera selesai semua, pengen saya istirahat segera gitu. Tapi rasanya banyak sekali tugas yang harus saya lakukan. Kayak tadi nge-zoom juga saya sambil MPLS Pak. Aduh, untung anak-anak saya kondisikan tadi untuk apa namanya, saya kasih materi sedikit, terus saya suruh ngarang, Hmm, soalnya materinya literasi kebetulan. iya, iya. Hmm, banyak tugas itu ya. Oke. Yang sekarang Pak Aris butuhkan apa nggih? Yang sekarang saya butuhkan ya solusi Pak, biar gimana saya bisa tidur lebih nyenyak gitu, nggak kepikiran lagi. Kalau dukungan dari orang lain yang Pak Aris butuhkan apa? Dukungan dari orang lain mungkin support ya, sama mungkin ada yang ngasih tahu, waktunya istirahat seperti itu Pak, mungkin jangan dipikirin, mungkin perlu teman buat ngobrol saja. Karena ketika saya tenggelam dalam tugas tuh rasa-rasanya tidak ada yang diajak ngomong, akhirnya saya terlalu kepikiran sama tugasnya. Iya, iya. Selama ini yang mendukung Pak Aris mengingatkan untuk istirahat dan lain itu siapa Pak? Tolong diceritakan. Duh, kebetulan belum ada Pak. Belum ada. Tapi rasa-rasanya Iya, perlu, orang tua ya sudah tua. Jadi saya iya, paling iya. punya agenda aja Pak. Buat-buat agenda aja, buat-buat jurnal kayak gitu. Oh ini waktunya tidur, ini waktunya apa gitu. Iya, 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 iya. Dan perlu orang yang bisa Terus, mengingatkan Pak.
yang sudah Pak Aris lakukan untuk menangani hal tersebut seperti apa, Pak? Selama ini kalau misalnya saya kecapean ya udah begitu pulang, langsung tidur. Kemarin pulang nyampe rumah langsung tidur, bangun jam 8 Pak. Jadi apa? Mandinya itu setengah 9. Saya sampai Wah, langsung mandi itu rasanya ya masih males, masih awang-awangan gitu Pak. iya, 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 iya. Solusinya gitu kalau capek ya langsung bes gitu aja. Setelah langsung tidur seperti itu, kira-kira cocok gak dengan keadaannya Pak Aris sekarang? Kalau harapan saya sih inginnya enggak seperti itu ya, kayak seperti kecapean tidur, pengennya ya punya jadwal yang betul-betul tertata soal tugas-tugas saya. Terus saya juga perlu mengatur jam istirahat saya. Jadi saya sepertinya tidak hanya mengatur deadline tugas saya, tapi saya juga harus mengatur kapan saya istirahat, Pak. Iya, iya. Jadi selain kapan deadline saya, terus kapan saya harus istirahat, apa yang bisa Pak Aris lakukan lagi? Apa ya, Pak ya? Belum ada ide, Pak. Saya sejauh ini kepikirannya baru itu, bikin jadwal untuk beristirahat. Sudah dibuat jadwalnya, Pak? Kalau jadwalnya belum, selama ini baru jadwal tugasnya. Kalau jadwal yang untuk istirahatnya belum, Hmm, jadi alokasinya. Pak Aris itu sudah buat jadwal tugasnya, tapi belum buat jadwal untuk Untuk istirahatnya istirahat. gitu, nggih. Nggih, nggih. Sebenarnya istirahat yang seperti apa sih yang Pak Aris butuhkan itu? Istirahat yang saya butuhkan itu ya tidur cukup, bangun itu fresh, terus bisa berangkat jam 6 udah sampai sekolah lagi. Soalnya kalau berangkat tiba-tiba tidak seperti biasa, rasa-rasanya kok aneh bagi saya. Kok setengah 7 saya baru sampai sekolah, biasanya enggak. Gitu, Oh, Pak. nggih, nggih. Lebih memanage waktu, nggih. Oke. Terus rencana Pak Aris untuk lebih memanage waktu tersebut itu seperti apa? Kalau rencana saya, inginnya saya punya satu agenda penyelesaian tugas tersendiri. Kemudian juga ada agenda untuk saya beristirahat, saya alokasikan. Jadi supaya saya tidak terlalu dalam tugas, tapi saya juga apa namanya memperhatikan waktu istirahat saya. Hmm, Selain memperhatikan istirahat Pak Aris, hal apa lagi yang menjadi rencana Pak Aris? Untuk rencana belum ada ide Pak sepertinya. Untuk sementara saya mungkin menyusun agenda dulu Pak untuk tidur. Terus mungkin meriset ini alarm di HP saya untuk oh ini jamnya untuk istirahat, stop untuk ngerjakan dulu, Hmm, istirahat dulu. Jadi saya bikin alarm di HP saya Pak karena belum ada yang mengingatkan. iya, iya. Menurut Pak Aris, jika menyetel alarm untuk istirahat, kira-kira berdampak positif gak dengan waktu istirahatnya Pak Aris? Hmm, mudah-mudahan Pak berdampak positif karena belum dicoba. Mudah-mudahan ada dampak positifnya. Karena selama ini ngeset alarm tuh hanya untuk bangun tidur, bukan untuk istirahat gitu Pak. Iya, apakah Pak Aris nyetet alarmnya itu ketika istirahat itu dirasa cukup atau belum? Seringnya malah kalau saya ngeset malah bangun sebelum alarmnya bunyi Pak. Jadi mau bangun aja makin Iya, iya, iya. mau tidur aja mak kepikiran alarmnya bunyi kapan. Jadi malah bangun sebelum alarmnya bunyi. Akhirnya malah Iya, sekarang iya. saya gini Jadi Pak alarmnya nggak saya nyalakan untuk bangun tidur. Nggak saya alarm untuk bangun tidurnya. pakai alarm alami dari tubuh gitu, nggih. Ya malah lebih fresh. Cuma akhirnya saya bangunnya jam setengah 7. Kok setengah 7 saya bangunnya Hmm, sampai sekolahnya jam setengah 7 maksudnya. Kalau pakai alarm saya sebelum jam iya. 6 bisa sudah sampai di sekolah.
persiapan. Hmm. Tapi mungkin kalau Harapannya memang Pak Aris. sedang banyak tugas, saya rasa ya memang harus ada jam istirahat yang harus dikorbankan. Saya kira mungkin ya ya sudahlah, enggak apa-apa sekarang kalau sampai sekolah setengah 7 gitu. Iya, iya. Harapannya Pak Aris setelah setel alarm untuk jam istirahat apa? Harapannya saya bisa tidur lebih nyenyak, terus juga istirahatnya lebih berkualitas, terus lebih tahu waktu untuk stop untuk melakukan pekerjaan. Terlalu ngoyo gitu Pak, saya enggak mau terlalu ngoyo karena untuk kesehatan saya juga enggak bagus. Rencananya kapan Pak Aris akan melakukan itu? Rencananya mulai besok ini Pak, saya mulai lakukan. Saya settingnya sekarang, mulai besok. Mudah-mudahan berhasil. Amin. Menurut Pak Aris, besok waktu yang pas ya. Apakah butuh dukungan lain selain setel alarm tersebut? Mungkin ada orang yang mengingatkan untuk, jangan lupa untuk menstelkan alarm. Mungkin butuh bantuan teman lah, orang di rumah untuk mengingatkan sudah setel alarm belum, sudah ngeset alarm belum. Iya, iya, iya. Bagus Pak. Setel alarm. Kemudian, itu kan mungkin Pak Aris kira-kira ada teman online yang bisa membantu untuk bantu istirahat, Untuk jam teman online istirahat. tidak ada Pak. Jadi memang harus ngeset dari HP. Iya, iya. Bentuk tanggung jawab Pak Aris ketika harus mensetel alarm untuk istirahat tersebut apa? Untuknya ya saya harus mengikuti apa yang sudah saya tulis di alarm. Kalau istirahat ya jamnya istirahat Pak. Ya, harus on time gitu Pak. Ya, mencoba mengikuti sesuai yang saya set komitmen. Jadi untuk permasalahan tadi, solusinya bagaimana Pak? Ya, solusinya tadi saya kira harus membuat settingan alarm, kemudian membuat agenda, selain agenda penyelesaian tugas-tugas sekolah, juga agenda untuk waktu tidur, waktu istirahat, Pak. Iya, iya, iya. Ya, tadi kita sudah menceritakan tentang permasalahannya Pak Aris dan juga sudah menemukan solusinya dari Pak Aris sendiri. Gimana perasaannya Pak Aris setelah mengetahui bahwa permasalahannya Pak Aris itu solusinya adalah memanage waktu dan alarm untuk istirahat? Bagaimana perasaannya Pak Aris? Ya, perasaannya jadi lebih tenang untuk kedepannya, sudah punya pegangan, sudah punya rencana. Oh, berarti saya harus nyeting apa yang harus saya lakukan supaya lebih fresh gitu, Pak. Selain itu, ada bayangan mungkin setelah Pak Aris melakukan tersebut, bayangan Pak Aris akan bagaimana? Bayangannya jadi lebih tenang, santai, rileks, kesehatan juga lebih baik karena istirahat yang cukup, Pak, dan istirahat yang berkualitas. Amin. Semoga Pak Aris dapat melakukan rencana tersebut dan Amin. lebih berkualitas dalam menjalankan aktivitas. Amin, Terima kasih amin. Pak Aris. Ya, terima kasih Pak Yana. Pas 15 Ini menit, sudah 13 menit, 13. 13 menit gak apa-apa ya? Ya, Oh, enggak apa-apa, tadi kan minimal jam 12 kok. 12. Ya. Iya. Sekarang berganti ya, Pak ya. Iya, saya tak jadi pocel. Jadi coachnya, saya coachnya. Iya. Suara saya di sana terdengar keras ya, Pak ya? Ya, keras Pak, lumayan Pak. Ini saya full 100%. Oke. Oke, kita mulai nih, Pak nih. Enggak. Nggih. Baik, Assalamualaikum Pak Riana. Waalaikumsalam Pak Aris. Ya, selamat siang. Gimana hari ini kabarnya, Pak? Selamat siang. Alhamdulillah kabarnya hari ini sehat, Sehat. baik. Hari ini ada hal yang menarik nggak, Pak, yang terjadi pada hari ini? Ya begini Pak,
Saya ada perasaan yang mengganjal tentang saya sebagai guru kelas 5. Itu Hmm, kan ada pelaksanaan ANBK, ya. Asesmen Nasional Basis Komputer. Nah, ketika pelaksanaan tersebut kan membutuhkan internet yang stabil, Pak. Hmm. Tetapi lokasi SD saya itu fasilitas internetnya itu kurang, Pak. Kadang nyedat-nyedat gitu, kurang lancar untuk pelaksanaan ANBK, Pak. Oh, ada fasilitas internet yang kurang lancar sehingga ANBK-nya itu tidak khawatir ya Pak ya. Hmm, iya iya. Jadi Nah, ini, Pak. harapannya dalam coaching ini apa Pak dengan permasalahan panjenengan tadi, apa yang diharapkan dari coaching ini nanti? Saya itu harapannya itu dapat mendapatkan internet yang stabil di SD saya, Pak. Terutama tempat pelaksanaan ANBK saya, Pak. Agar nantinya pas ANBK itu dapat berjalan lancar dan aman, Pak. Itu berarti tujuan coaching kita hari ini adalah bagaimana caranya bisa mendapatkan koneksi yang lancar saat ANBK. Oh, Pak Yana bisa menceritakan enggak kira-kira kondisi sekolah Bapak, kemudian anak-anaknya seperti apa di sana terkait ANBK ini? Seperti apa Pak kondisi sekolah Bapak? Iya, untuk lokasi saya itu kan di SD Negeri BJ3 Kecamatan Kedewan, Pak. Nah, SD saya itu termasuk dulunya itu termasuk daerah 3T, Pak. Karena memang Hmm. saking jauhnya juga akses jalan itu kurang baik. Tapi sekarang sudah nggak ada 3T, tetapi tetap SD saya itu berada di wilayah yang jauh, jauh dari kecamatan, jauh dari puskesmas, dan fasilitas internet, Pak. Terutama tower providernya itu, Pak. Sangat jauh, Pak. Jadi di SD saya itu internetnya itu kadang kadang 4G. Kalau 4G itu paling cuma satu strip. Jadi kurang lancar, Pak, untuk di sana itu. Bahkan Ya. anak-anak pun juga kesulitan untuk mendapatkan internet itu karena ya daerahnya terpencil, Pak. Kanan kirinya itu pegunungan. Sementara tower provider itu harus di balik gunung pegunungan tersebut gitu, Pak. Untuk Hmm. siswanya itu sekitar sana itu ya siswa saya sekarang ada 8, Pak. Dari 8 itu memang kalau mau butuh internet juga kadang-kadang dia harus naik gunung yang dicari biasa ya ada internetnya karena memang tempatnya itu lumayan jauh dari tower provider jadi kesulitan. Kemudian untuk internet kabel juga nggak ada di sana, Pak. Jadi Iya. sangat Jadi kesulitan ya. kesulitan. Ya. Kalau dari wali muridnya, dukungannya seperti apa? Ada dukungan enggak dari wali muridnya? Ya, kebetulan warin murid itu ketika ada program SD apa ya mendukung, Pak. Semisal kayak dulu itu, Pak. Saya itu mau mengadakan simulasi. Nah, kebetulan di SD saya sinyalnya kurang. Saya coba cek sinyal yang di atas bukit itu. Saya cek, Ya. saya speed lancar gitu. Saya dapatnya sekitar 10 Mbps gitu di bukit itu. Nah, saya minta sama orang tuanya, Pak, Bu, tolong anak-anaknya diantarkan ke sebelah bukit sini untuk pelaksanaan ANBK. Nah, orang tuanya mendukung, Pak. Langsung saja diantarkan ke sana untuk pelaksanaan simulasi tersebut. Gitu. Teman-teman pun juga ikut membantu, Pak. Dia bawa laptop, roll, charger, dan lain-lain. Jadi saling mendukung, Pak. Iya, iya. Bagus sekali, Pak. Kira-kira dari orang tua ada mendukung, sangat semangat sekali ya orang tua dan murid-murid Bapak. Kira-kira harapannya Bapak di kelas itu bisa mendapatkan kualitas internet yang seperti apa? Bayangannya Bapak ANBK tuh seperti apa nantinya? Pengennya gimana tuh? Nah, ya begini, Pak. Jadi kan PKNBK kan kita itu biasanya itu memilih model daring atau online. Karena ada online atau yang semi online. Kalau semi online itu kan harus memakai server. Kebetulan kalau server kan harganya agak mahal dan SD kita belum punya. Nah, tetapi jadi kitanya bisanya tuh yang online, full online. Nah, tetapi full online itu membutuhkan satu laptop itu paling nggak speednya itu harus minimal 3 Mbps. Kalau 10 laptop
paling nggak butuh 30 Mbps. Nah, itu pun harus lancar. Kalau Mm-mm. nggak lancar itu kadang loncat sendiri gitu ketika pelaksanaannya. Dulu pun juga gitu. Jam 7 lancar, jam 8 lancar. Ketika mau mengakhiri itu sinyal tiba-tiba hilang gitu. Ya, terpaksa saya cari tempat internet lagi. Saya ajak ke pinggir sawah gitu. Saya cari internetnya bagus, ya udah saya ajak ke sana anak-anak melaksanakan ANBK ya di pinggir sawah gitu. Ya, tapi kan di pinggir sawah kan ya namanya di pinggir sawah. Mungkin kita bisa berteduh, tapi kan nggak ada fasilitas meja, kursi. Jadi kan ketika itu anak-anak kesulitan untuk mengikuti ANBK gitu loh, Pak. Ya, ya. Wah, menarik sekali ceritanya ini. Wah, terus kira-kira ada enggak teman Bapak atau orang lain bisa di dalam sekolah atau di luar sekolah yang kira-kira bisa membantu? Yang kira-kira bisa membantu Bapak, ada enggak? Iya, Pak. Ada itu, Pak. Kita kan cerita-cerita sama teman-teman. Ada namanya Pak Jun itu, Pak. Pak Jun Hmm, itu memang daerahnya mirip, Pak. Dia juga susah sinyal. Akhirnya dia berusaha untuk nyari alternatif. Nah, nyari alternatifnya itu dia memakai modem, Pak. Modem MiFi. MiFi gitu, Pak. Namanya Telkomsel Orbit Star 2 atau Star 2, Pak. Jadi alatnya itu seperti HP, tapi dia juga bisa tethering gitu ke hmm. fasilitas yang lain gitu loh, Pak. Mungkin Oh itu iya, Pak iya. bayangan saya. Pak, itu ya bisa saya pakai untuk di tempat saya gitu. Oh, nah ada Pak Jun ya. Kira-kira Iya, rencananya Pak Yana ke depan, kira-kira bisa enggak minta bantuan ke Pak Jun? Kira-kira bisa enggak? iya Pak. Saya akan mencoba meminta Pak Jun Hmm. untuk menghadap ke kepala sekolah untuk menceritakan permasalahan yang kita hadapi kita ketika melaksanaan ANBK. Kemudian solusinya Pak. Jadi kita butuh alat yang bisa membantu untuk menangkap sinyal di luar, kemudian menyebarkannya menjadi WiFi. Sehingga itu kita bisa melaksanakan ANBK itu tidak di sawah agak lancar, tapi di kelas pun juga bisa lancar, gitu Pak. Ya, ya, ya. Kira-kira rencana panjenengan ini akan panjenengan mulai kapan, Pak, kira-kira? Ya, rencananya akan saya sampaikan Rabu depan, Pak, karena Rabu depan ada rapat sekolah gitu. Nanti akan saya sampaikan seperti apa alatnya, fungsinya seperti apa, kemudian biayanya, cara pemasangannya, dan lain sebagainya ke kepala sekolah. Mudah-mudahan kepala sekolah meng-ACC sehingga mengalokasikan dana tersebut untuk pembelian Telkomsel Orbit agar bisa mendapatkan sinyal yang lebih baik di dalam kelas gitu, Pak. Wah, super sekali. Akhirnya Pak Yana mendapatkan solusi ya hari ini, bisa berkolaborasi dengan Pak Jun ya. Kemudian kira-kira mau dibicarakan di mana Pak? Di rumahnya kepala atau momen apa kira-kira yang pas, Pak? Ya, akan saya bicarakan itu ketika rapat sekolah, Pak, minggu depan, hari Rabu tepatnya. Jadi ketika itu juga banyak teman-teman guru juga yang ikut rapat di dalam sana. Jadi sekalian minta dukungan juga untuk guru-guru yang lain agar apa yang saya rencanakan ini dapat terlaksana dan pelaksanaan ANBK saya itu bisa di dalam kelas, dapat sinyal yang bagus, dan berjalan lancar, Pak. Baik, terima kasih Pak. Akhirnya dapat jawaban. Bagaimana Pak sekarang setelah mendapatkan solusi? Bagaimana perasaannya sekarang? Wah, rasanya saya lebih lega, Pak. Karena awalnya itu saya bingung, Pak, terus terang. Ini kalau pelaksanaan ANBK seperti tahun lalu, saya ajak ke bukit, ke sawah. Nanti gimana anak-anak? Wah, anak-anak saja mengerjakannya kalau ibarat kata tempatnya kurang nyaman, ya pasti hasilnya kurang baik, Pak. Nah, tapi kalau sinyalnya di dalam kelas bagus, ya anak-anak pasti ngerjakan di dalam kelas, Pak. Ya, kalau di dalam kelas, insya Allah hasilnya pasti lebih baik, Pak. Ya, baik Pak. Semoga sukses. Terus semoga kita minggu depan bisa ketemu lagi. Saya mau tahu lebih banyak Pak Yana berhasil apa enggak. Ya, makasih Pak Yana. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam.